Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Surabaya. Hari ini hari Selasa 23 Juni 2026. Sejak malam Kota Surabaya diguyur hujan. Hujan ringan. Jadi suasananya sejuk di Sahid Hotel Kota Surabaya. Awan bergelayut mendung. Suasana pagi di depan Hotel Sahid Surabaya. Cuaca hujan ringan mendung, tapi suasana kota menjadi sangat sejuk pagi hari ini. Ya, pagi ini persiapan menuju kota selanjutnya. Jelajah Jawa Timur, sekarang kita di Surabaya menuju kota Banyuwangi. Hujan-hujan. Ini mak-mak, ibu-ibu, bunda-bunda yang sudah cetar membahana di Surabaya. Ya, loading hari keempat, barang-barang akan menuju kota Banyuwangi pagi hari ini. Semangat. Terima. Metro TV. Ya, para peserta tur sekarang sudah mulai kembali ke bus untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Kemana, Bu? Kemana kita? Surabaya, Madura, Suramadu, jembatan Suramadu. Wah, mantap. Ini dari mana? Bangka Belitung ke Surabaya, Madura. Wah, ini Bu Haji kita ini. Oh, lanjut, semangat. Mantap, Pak. Kemana, Pak? Suramadu kita, Pak. Wah. Oke, Pak. Mantap, Pak. Ini armada kita, jet bus pariwisata dari ibu negara. Alhamdulillah. Subuh, bahkan ada beberapa bagian yang sampai pukul 7 pagi itu masih hujan. Ini kasihan ya warga Surabaya itu, kalau hujan lebih dari 2 jam saja bisa banjir. Yang mau kerja, yang mau dagang pasti tertunda. Karena sebagian besar Bapak Ibu sekalian di Surabaya ini bekerja di pabrik dan pegawai negeri di sini, serta berniaga. Jadi persen dari penduduk Surabaya. Ya, bangunlah waduk. Mungkin kemarin saya sempat cerita itu, namanya Bosen. Jadi kurang lebih ada 6 bosen. Itu pun, nah ini dia sekolahnya, SMA Negeri 9 Surabaya. Kurang lebih 4 sekolah SMA yang anak-anak dulu yang paling mampu, punya ekonomi bagus, dia baik itu ke arah barat maupun ke arah timur. Di sini
banyak hutan ya. Nanti Bapak Ibu besok ke Banyuwangi, ke arah Malang, itu ada kawasan hutan yang luar biasa. Itu pohon-pohon yang habis jatuh itu dikemasi, kemudian dikirimlah ke Tanjung Perak untuk didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia. Terus yang kedua, di sini ada di Surabaya Utara, di kawasan tersebut ada Surabaya Roadway. Surabaya Roadway ini adalah terminal terbesar, bisa menampung 30.000 kedatangan kapal pesiar. Jadi di Surabaya ini tempat singgah dari kapal pesiar. Kapal pesiar Dari Kanada, dari Australia, dari Singapura, yang membawa awak kapal kurang lebih minimal itu 2.000 penumpang. Nah ini kalau Surabaya kedatangan kapal pesiar, saya mendadak merapat atau mendekat ke pelabuhan untuk mendapat atau berjualan warga-warga sini. Jadi ada yang jualan gantungan kunci, ada yang jual bunga seperti ini. Dari Bung Karno melihat Madura ini potensinya begitu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sate Madura itu enak banget. Sana ada jual sate Madura. Ada soto Madura. Soto Madura. Orang Madura itu kalau masak Bapak Ibu, ini terlepas dari hal-hal yang negatif ya. Orang Madura kalau masak itu enak banget, racikannya pas, bumbunya kerasa. Saya mengakui karena saya di Surabaya banyak berinteraksi dengan orang Madura. Saking cintanya sama negaranya, semua tanah dibilang tanah Gusti Allah. Jadi semua ini Mas ya, ini tanahnya Gusti Allah. Jadi semua orang boleh di sini. Boleh. Ya benar. Tapi ya harus ada suratnya ya. Kalau nggak ada bisa berantem. Seluas ini? Luas juga. Coba ini berapa? Kategorikan bisa mencukupi wilayah Jawa. Luar biasa Madura. Kemudian sumber batu kapur. Kalau orang Madura berani ya atau mau, itu tiap kakak dia tidak kerja bisa menerima uang sekitar 8 juta per kepala keluarga. Itu kan kalau minyaknya saja itu sampai dengan 30 tahun lebih. Tapi berhubung minyaknya ini untuk kebutuhan Pulau Jawa, jadi mereka ya akhirnya lari ke Surabaya. Nah ini sudah mulai dekat. Ini kurang lebih 5.000 meter, 5.000 lebih. Dibagi dengan 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian penghubung. Ini dia, kita masuk bagian penghubung ya. Itu yang paling pinggir itu untuk kendaraan roda 2. Ini bagian penghubungnya. Kemudian bagian kedua adalah bagian puncak. Jadi ini jalannya memang terkesan datar, tapi dia agak naik bawah. Ya ini masuk jembatan Suramadu, Selat Madura. Nah sebelah kiri ini adalah hutan mangrove ya, pantai timur Surabaya. Ini mangrove ini kapal-kapal dari nelayan Surabaya ya, karena masih masuk wilayah Surabaya. Mas Haris, kalau Mas Didi kalau mau video persilakan. Ya Mas. Kemudian di sebelah kiri itu adalah pelabuhan Tanjung Perak. Nanti kita kelihatan kalau sudah dari bagian tengah. Nah kalau dilihat lagi Bapak Ibu sekalian, nanti di sana ada patung seperti orang ya. Itu adalah patung Jalaseva Jayamahe, patung dari pangkalan militer Angkatan Laut. Jadi pelabuhan, kemudian ada pangkalan militer. Ini sebelah kiri ya, kendaraan roda 2. Ini pada awal pembangunan pagar-pagar ini hilang, besi-besinya hilang. Ini serius Bapak Ibu. Iya betul, diambil untuk dikilokan.
Jadi nggak tahu, ini saya nggak nuduh, memang ini realita, ini saya bukan rasis ya, ini realita laut Bapak Ibu. Ini kalau malam tiang panjang ini menyala warna-warni, pelangi. Nah itu lihat ada kapal perang Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian sosok abu-abu itu seperti manusia, itu adalah patung Jalaseva Jayamaya. Itu adalah pangkalan militer angkatan laut. Kemudian di ujung sana banyak kapal, itu adalah pelabuhan. Ya seperti orang berdiri. Kemudian ini aktivitas bapak-bapak yang naik kendaraan ini kalau Lebaran Idul Adha 7 hari setelah Lebaran Idul Adha, orang Madura dari Surabaya ini mengalami tradisinya itu namanya ini arsiteknya meliputi 6 operator mulai dari Nindya Karya, Wika, Utama. ya utama juga ada kurang lebih 6 dibagi di tiap bagian fondasi, kemudian struktur pengaspalan sampai tiang panjang serta lampu-lampu dan finishing jalan. Ini kalau Bapak dari luar itu ada alat ukur angin. Ini pernah pada suatu ketika itu pada tahun 2004 itu angin besar di sini, badai puting beliung. Orang yang mau nyebrang itu ketahan karena pada saat nyebrang itu kalau angin besar motor ini guling Pak. Makanya di kanan kiri ini harus dikasih pagar. Itu beneran guling kalau orang naik motor itu saking kencangnya. Ini kita sudah paling tinggi ya, berada di tengah-tengah Selat Madura. Kalau Bapak Ibu mau ke Lombok dari Surabaya, naiknya di situ, melewati bawah dari jembatan ke arah sana itu Lombok. Ke Bali, ke Lombok lewat sini. Ngubah kecerahan warnanya. Jadi agak gelap karena pakai kacamata hitam. Nah, ini hari keempat kami sedang berada di Museum Tugu Pahlawan 10 November Surabaya. Museum 10 November. Pahlawan caranya. Hai guys, kemana ini? Museum Pahlawan 10 November. Semangat, semangat. Mungkin nak minum. Hai guys. Oke. Lagi. Lanjut. Ya, hari keempat kita sedang berada di Museum Nasional Pahlawan. Museum Pahlawan. Kita turun menuju. Hai guys. Ya, rombongan Sabila Tour and Travel akan kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya. Tadi berkunjung ke Museum Pahlawan
sekarang sudah siap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan kali ini. Nah, saya tunggu pokoknya kalau datang ke Surabaya Bapak Ibu, mau ke Malang, Bromo di Jawa Timur khususnya, karena kami pemandu lokal khusus di Surabaya, secara umum juga di Jawa Timur. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya main ke Bangka. Mantap. Sampai bertemu lagi, sehat-sehat Mas Aris, Mas Didi, Mas Sodik dan kru yang bertugas. Saya ucapkan derek nitip atau istilah Indonesianya ikut nitip Bapak Ibu sekalian. Saya doakan sehat, aman, kembali ke Bangka dalam keadaan yang bugar. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan ke Kawah Ijen sama Bromo. Di atas aku menunggu. Selamat pagi Banyuwangi. Ini hari kelima kami berada di hotel menunggu waktu untuk sarapan di Hotel Selamat Banyuwangi. Matahari sudah bersinar pagi hari ini, alhamdulillah cuacanya cerah. Lalu kita foto kali. Alhamdulillah tidurnya nyenyak dan masih sangat pagi. Kami sudah siap-siap mau menuju wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi, kita ngopi di Banyuwangi. Kopi Banyuwangi. Menu sarapan. Lah cantik. Iya. Ibu siapa tuh? Bu Aslin. Kan sini. Tuh Bapak kita makan pagi-pagi. Sehat dan semangat. Nyenyak tidur. Oh, bukan lagi. Bapaknya memang lah. Bang belajar bukan? Oh. Kita sadar-sadar habis subuh dah. Untung bunyi alarm dah tuh kebablasan. Datangnya dari Indon. Ibu darah kan? Aku tadi bangun setengah 4, belum subuh kan? Setengah 4 dia baru lanjut lagi bisnis. Bangunlah tahajud ya. Sebentar lagi deh. Setengah 6 saya bangun. Alhamdulillah sarapan selesai. Kita akan melanjutkan perjalanan hari ini berkeliling Banyuwangi. Beberapa tempat, kemana saja Bu hari ini Bu? Ke Baluran. Baluran. Hutan Baluran ya. Taman Nasional Baluran. Dejawatan. Dejawatan. Terus hutan apa ya? Dejawatan lah hutan. Hutan Taman Nasional Baluran, Dejawatan. Besok. Besok Kawah Ijen. Kawah Ijen. AWJ-nya malam nanti dini hari. Ini hari berangkat.
Saking nggak nengok bagus ya. Ini enggak? Dah. Udah pergi. Pak Ibu enggak. Mandarinnya turun. Kira begitu penasaran. Dia nak Ya, nengok supaya Oh. bapak nih baru berobat saraf. Kakinya sakit kan bagus. Masih bawa obatnya. Lupa. Sakit. Pas kontrol tanggal 18 tuh. Pak, jangan lagi mikul-mikul ya. Jangan manjat-manjat. Jangan berkebun. Ya, persiapan pagi hari ini mau jelajah Banyuwangi. Kita malam tadi menginap di salah satu hotel di kota Banyuwangi, Hotel Selamat. Nah, itu hotelnya ya, hotel yang cukup recommended karena kami cukup nyaman malam tadi menginap. Ya, ini rombongan Sabila Tour and Travel yang siap-siap menuju kawasan hutan nasional Baluran ya, dan Baluran. Semangat, semangat Banyuwangi, Pak. Oke, mantap. Kita jelajah Banyuwangi pagi hari ini. Bercanda ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fitri. Tapi kalau orang Banyuwangi biasanya panggilnya Pitrai. Nah, itu kenapa nanti Fitri akan bercerita. Karena ada ceritanya itu Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini sebelum memulai perjalanan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Atau ada yang biasa memimpin Dejawatan, bukan Jawara Ibu. Dejawara katanya Bu Bugi ya. Iya, Dejawatan Bapak Ibu, yang dimana perjalanan dari hotel menuju ke Dejawatan ini kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Nah, ini apa sih jadi Dejawatan? Atau orang-orang biasa kantor perhutani, jadi kawasan KPH Banyuwangi Selatan. Dulu kawasan Dejawatan ini adalah salah satu tempat penimbunan kayu jati sementara Bapak Ibu. Nah, fungsi dari pohon-pohon trembesi yang berada di kawasan ini apa sih jadi Dejawatan? Atau orang-orang biasanya Rika. Orang Jawa juga sama, namanya Rika mereka sebutnya. Kemudian, nah kalau ngapak Rika ya. Kemudian kalau dalam bahasa Osing, saya itu Isun. Isun. Kalau ngapak Ingsun. Tapi kalau Tengger sama Isun juga Bapak Ibu. Kemudian keunikan dari bahasa Osing ini adalah pelafalannya. Dan juga intonasi orang Osing kalau ngomong kayak orang lagi marah-marah Bapak Ibu. Jadi tinggi melengking. Nah, keunikannya ketika ada kata yang berakhiran i, kalau orang Osing bacanya menjadi ai. Jadi nama saya Fitri jadi Pitrai. Mereka nggak bisa ngomong F jadi P sama kayak orang Sunda. Nah, mungkin ada yang namanya Pak Ali, kira-kira jadi apa? Alay. Alay. Ada ya namanya Pak Ali kan? Agus ada. Oh ada. Andai, benar. Kalau ada namanya Edi, Edai. Saya Edi. Oh Pak Edai. Jadi apapun yang berakhiran i ya, i-nya hanya di akhir. Kau. Kalau ada namanya Pak Bayu jadi Bayau. Bayau. Pak Abu, Abau. Pak enggak, kan tetap karena berada di tengah Pak. Kalau Pak Hau. Jadi tetap ada aunya seperti itu. Jadi kalau orang Banyuwangi sendiri bilang Banyuwangi itu Banyuwangai. Banyuwangai. Seperti itu. Kemudian Banyuwangai. ada persamaan dengan bahasa Jawa Bapak Ibu. Tapi bedanya pada pelafalannya. Contoh kalau dalam bahasa Jawa, mungkin Bapak Ibu ada yang orang Jawa ya. Kalau bahasa Jawanya bunga, ini ada yang tahu? Flower. Itu Inggris Timur itu ya Pak ya. Ya jadi oh kalau sholat jangan di sini ya Bapak Ibu, nanti di rumah makan aja ge. Ya
Ya, depan rumah makan ini ada masjidnya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mempunyai waktu 1 jam. Sekarang di jam 10.04, itu artinya Bapak Ibu jam 11.04 harus sudah di bis lagi. Sebelum Bapak Ibu eksplor masing-masing ya, ini kita harus foto bersama terlebih dahulu, nggih. Nggih. Yo wis nggih. Surabaya wani. Ya, Bapak Ibu ya. Kejawatan. Kalau namanya Edi jadi Edai. Kalau Ali jadi Alay. Usia dari pohon Bisa Portugis ini 300-an. ratusan tahun ya. 250 sampai dengan 300 tahun ini, Mirip Bapak pohon Ibu. beringin ya. Nanti kita akan foto bersama terlebih dahulu di sini, tapi ini kita akan muter ke area parkir bis terlebih dahulu. Nah, ini keunikannya, jadi pohon-pohonnya mirip ada bulu-bulunya ya. Ini sebenarnya tanaman paku dan juga tanaman benalu, Bapak Ibu. Jadi untuk dejawatan ini luasnya hanya sekitar 4 hektar saja, Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu luas sebenarnya untuk kawasan dejawatan ini. 4 hektar. Bapak Ibu, sebelah kiri ini adalah salah satu pohon dengan dahan yang besar ya. Kalau di depan ini adalah pohon dengan diameter 1,5 meter kurang lebih, Bapak Ibu. Kami berada di hutan wisata Banyuwangi, Dejawatan. Hutan wisata Banyuwangi. Ya baik, kita sekarang keliling hutan wisata Dejawatan Banyuwangi. Ini waktu yang diberikan hanya 1 jam, jadi kita manfaatkan kesempatan ini. Sebenarnya tidak terlalu luas, hanya 4 hektar. Nah sekarang kita melintasi jembatan kayu. Nah ini ya jembatan kayu. Ini situasinya ada sado di sana yang bisa disewa. Ada sado ya. Kalau mau menyewa sado bisa. Sekarang kita menyusuri jalan yang berbatu. Memang agak becek tetapi masih cukup aman untuk pejalan kaki. Ya. Jadi pohon yang ada ini utamanya pohon rembesing. Tapi ada juga pohon lain ya, pohon ketapang. Nah, ini pohon yang diameternya 1,5 meter diameter pohonnya ya. Jadi tadi dari prawisatanya ini pohon ada bulu-bulunya. Jadi banyak bulu-bulunya. Nah, kemudian di sana di atas pohon itu ada juga yang membuat semacam spot atau tempat berfoto ya. Kita zoom. Nah, itu ada tempat berfoto. Di kejauhan ada warung-warung makanan, minuman yang bisa kita manfaatkan. Baik, kita lanjutkan menjelajah, mengeksplor hutan wisata Dejawatan. Ini parkirannya ya, parkiran para pengunjung. Dan di sana juga ada musala. Pak yang dibaca ya Pak. Ya. Ada musala. Ini parkirannya cukup luas.
Jadi pohon-pohon trembesi itu usianya sudah ratusan tahun. Ini luar biasa ya. Ini cirinya itu ada apa namanya? Ada tumbuhan parasitisme. Ada tumbuhan benalu, tumbuhan liar yang ada di dahan-dahan pohon. Spot trembesi. Ini yang fotonya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ini masuk enggak? Enggak usah. Nah, satu, dua, tiga. Oke. Lanjut ke sini. Nah, itu tadi sekilas tentang pohon trembesi. Jadi situasinya di Dejawatan ini cukup sejuk. Banyak pepohonan, rindang, dan pengunjungnya sudah agak ramai hari ini, pukul 10. Avoid standing under or near trees during windy condition. Jangan berlindung di bawah pohon angin kencang. Jadi pohonnya ditanam bukan untuk tempat berlindung, jadi untuk peneduh. Ayo, ayo. 3. Oke. Puter-puter biar nggak pusing. Iya. Puter-puter. Pohon-pohon trembesi di Dejawatan, Banyuwangi. 2, 3. Lewatlah, Bu. 2, 3. Oke. Umurnya. Masih berjalan di antara pohon-pohon trembesi di kawasan hutan wisata Dejawatan. Dejawatan itu pohon-pohon trembesi. Pohon-pohon yang usianya sudah ratusan tahun. Luar biasa.